Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lab Solution sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita berjumpa lagi dalam Lab Solution Process Safety of the Week. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang menghargai dan menghormati orang lain. Valuing and respecting others. Dalam hidup keseharian di masyarakat, di lingkungan kerja. Bagaimana hubungannya dengan keselamatan proses akan kita bahas di akhir episode ini. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita bahwa setiap pagi saya selalu berusaha untuk mendisiplinkan diri berolahraga jogging setiap hari. Biasanya dilakukan setiap pagi selepas sholat subuh dan membaca Quran, kadang-kadang bersama istri, kadang-kadang sendiri. Alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, saya merasa lebih fit. Dan sebenarnya saya merasa lebih ganteng juga, tapi biasanya banyak yang tidak sepakat dengan manfaat terakhir yang saya rasakan itu. Jadi biarlah saya sendiri yang merasakannya. Oke, hampir setiap jogging di pagi hari tersebut saya selalu papasan dengan ibu-ibu paruh baya yang sedang membersihkan lingkungan perumahan kami. Kita sering menyebutnya dengan nama ibu sapu karena memang alat utama bekerjanya adalah sapu. Sebuah perjuangan hidup yang cukup berat sebenarnya untuk ibu-ibu di usia mereka. Setiap papasan dengan mereka saya selalu penuhi hati saya dan lisan saya dengan rasa bersyukur bahwa ada yang membantu membersihkan lingkungan kita dan juga bahwa ibu kita, istri kita, dan bahkan diri kita sendiri tidak harus berjuang sekeras mereka untuk bisa sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan saat papasan itu, saya selalu menyempatkan diri dan memposisikan diri sedemikian rupa untuk bisa bertatap wajah dengan sang ibu sapu, sambil tersenyum dan menyapa mengucapkan salam kepada mereka. Selamat pagi ibu, terima kasih ibu, lingkungan kita menjadi bersih, sehat selalu ya bu, dan seterusnya. Kemudian saya melanjutkan lari pagi saya. Mendengar sapaan dan salam tersebut, sang ibu sapu tersenyum lebar sambil menjawab, "Pagi juga Pak, olahraga ya Pak, biar sehat ya Pak," dan seterusnya. Tentu saja diiringi dengan raut wajah berhiaskan senyum dan rona bahagia. Awalnya saya berpikir apa kira-kira yang membuat sang ibu sapu tersebut begitu senang saat disapa. Akhirnya saya menyadari bahwa keceriaan tersebut terjadi karena sang ibu sapu merasa dirinya dihargai, valued, dan dihormati, respected oleh orang lain yang secara umum dianggap lebih baik kedudukannya, lebih beruntung nasibnya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja dengan suasana hati yang senang, bahagia, dan positif seperti itu, si ibu sapu terlihat lebih bersemangat dan berenergi dalam menyelesaikan tugasnya. Terus terang saya menikmati momen tersebut karena pada saat itu timbul perasaan bahagia juga pada diri saya. Sebuah perasaan kepuasan batin karena melihat sang ibu bisa tersenyum. Bukankah membahagiakan orang lain itu ibadah? Bukankah senyuman itu adalah sebuah sedekah? Di dunia kerja, fenomena yang sama sebenarnya juga terjadi. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya untuk menggambarkan hal ini. Karir saya di dunia industri ini di 12 tahun pertama adalah sebagai proses engineer dan plant superintendent di dua perusahaan petrokimia besar. Yang pertama sekitar kurang lebih 6 tahun di Indonesia dan yang kedua sekitar 4-5 tahun di Timur Tengah. Itu di 12 tahun pertama. Sebagai proses engineer yang mensupport day-to-day operation dan juga operational project di fase operasi sebuah pabrik petrokimia, sudah pasti saya butuh bantuan dan dukungan dari tim-tim lain, tim production, tim maintenance, tim engineering, dan tim-tim terkait lainnya. Alhamdulillah saya mendapatkan dukungan dan bantuan yang luar biasa dan tulus dari tim-tim di lapangan tersebut. Hal ini tentu saja membuat saya menjadi lebih mudah dan lancar dalam menyelesaikan tugas saya. Seperti misalnya melakukan investigasi proses upset, investigasi kecelakaan proses, analisa perbaikan proses, menindaklanjuti usulan perubahan atau memfollow up management of change, membuat laporan produksi dari sisi proses teknologi, best 24 hours yang menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dan seterusnya. Ataupun memimpin dilaksanakannya plant trial untuk mencoba teknologi baru atau memproduksi produk-produk baru di plant kita. Nah, di contoh yang terakhir ini, dukungan tim operasi sangat kental terasa.
Di normal operasi biasanya kita mengambil sampel produk di plant kita dari tempat-tempat tertentu kira-kira sekitar 4 jam sekali di poin-poin tertentu. Pada saat plant trial sedang dilakukan, frekuensinya bisa bertambah, jumlahnya bisa bertambah, tempat pengambilan sampelnya bisa bertambah hingga 2-3 kali. Nah, pada saat yang sama, saya sering mendengar, bahkan pada saat yang sama, saya sering mendengar orang lain harus bekerja lebih keras dan bahkan tidak berhasil untuk mendapatkan dukungan atau bantuan tim-tim lapangan seperti yang saya dapatkan. Sehingga akhirnya karena penasaran, saya coba pancing informasi dari beberapa teman di tim production. Sambil ngobrol-ngobrol di smoking hut. Nah, alhamdulillah saya sudah 15 tahun berhenti merokok. Saat saya bertanya tentang apa yang membuat mereka begitu bersemangat membantu saya, jawaban mereka kira-kira seperti ini. Karena kami merasa dimanusiakan, peran kami dihargai dan kami merasa dihormati. Seringkali kami merasa kami hanya dianggap pekerja kasar, pesuruh untuk jalanin pabrik, tanpa perlu tahu banyak kenapa hal tersebut perlu dilakukan. Sedangkan Pak Lukman sering duduk-duduk bersama kami di control room, bahkan sering ikut kami ke lapangan. Bukan hanya saat ada plant trial atau kebutuhan Pak Lukman yang lainnya, tapi saat Pak Lukman tidak ada keperluan apapun, Pak Lukman sering menghabiskan waktu bersama kami, bertukar cerita dengan kami, dan yang paling kami rasakan adalah saat Pak Lukman membagi ilmu tentang proses teknologi di plant kita. Kami jadi tahu kenapa plant trial tersebut dilakukan, apa teori di balik perubahan parameter yang kami lakukan di lapangan maupun di control room, dan apa pentingnya pengambilan sampel yang lebih banyak tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua disampaikan dan dengan menekankan besarnya makna peran kami sebagai operator di dalam plant trial tersebut dan manfaatnya bagi semua stakeholder jika trial tersebut berakhir. Terus terang, pada saat itu kami merasa lebih berdaya karena peran kami lebih dirasa bermakna. Dalam konteks keselamatan proses atau proses safety, memiliki pekerja yang merasa diberdayakan, dihargai, dan dihormati pada perannya masing-masing adalah sangat penting. Kondisi psikologis seperti itu akan membuat pekerja lebih fokus dalam bekerja, termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya, dan pada akhirnya akan lebih besar komitmennya dalam memenuhi persyaratan keselamatan proses dalam bekerja dan dalam melaksanakan program-program keselamatan proses lainnya. MAPROS, Sistem Manajemen Keselamatan Proses yang dikembangkan oleh Lab Solution. Di elemen pertamanya kita mengadres atau bertema tentang budaya keselamatan proses atau proses safety culture. Menekankan bahwa budaya keselamatan proses yang baik ditopang oleh 3 unsur utama. Apa itu? Yang pertama, pimpinan yang berkomitmen, committed leadership. Oke. Yang kedua, pekerja yang berdaya dan terlibat, empowered and engaged employee. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang baik antara pimpinan yang berkomitmen tadi dan pekerja yang terlibat tadi. Well-established communication between leadership and the employee. Cerita yang kita share, yang kita bahas di atas tentang pentingnya menghargai dan menghormati orang lain sangat berkaitan erat dengan unsur nomor 3 dalam budaya keselamatan proses tersebut, yaitu komunikasi yang baik. Pimpinan harus bisa menginvestasikan waktu dan usaha, time and effort, untuk menciptakan perasaan pada setiap pekerja bahwa peran mereka dihargai, diri mereka dihormati, dan hasil kerja mereka bermakna bagi perusahaan. Saat kondisi ini tercipta, budaya keselamatan proses yang baik adalah sebuah keniscayaan. Pada saat budaya keselamatan proses sudah menjadi aspek yang membuat orang bekerja secara berkomitmen, pada saat itu antusiasme untuk menjalankan proses safety dengan baik akan tercipta. Demikian Lab Solution Process Safety Tips of the Week kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memastikan operasi yang aman, handal, menguntungkan, dan berkelanjutan. Safe, reliable,
profitable, and sustainable. Jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share videonya agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semangat, sehat selalu, dan sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.